Halo, assalamualaikum. Saya Cinta Penelope. Nah, nih kalian yang pengen tahu cara masak sandung lamur, aku juga sebenarnya sih belum pernah masak sandung lamur dulu. Tapi aku akhirnya kemarin nyoba satu kali karena aku inget banget nenek aku dulu sering banget bikinin itu. Sandung lamur itu adalah seperti apa ya? Kalau kita bilang kalau di bahasa Padangnya itu kayak asam padeh, tapi asam padeh daging sama lemaknya. Kok jadi bahasa Padang gitu. Jadi aku bisa liatin ya, ini daging. Kalau di Indonesia itu dagingnya itu kita bisa pilih daging yang ada lemak-lemaknya gitu loh kan, atau dinamakan ada yang ada sandung lamurnya gitu. Tapi di Turki itu antara daging dan lemaknya itu dibedakan gitu loh. Jadi aku harus beli ini daging cincang dan ini sandung lamurnya gitu loh. Jadi aku bakalan kasih tahu kalian cara bikinnya karena kemarin pas aku bikin itu resepnya enak banget. Itu aku tanya sama tanteku sama omaku karena mamaku juga karena beliau juga kebetulan suka banget dan kita inget banget nenek dulu sering masak itu. So guys, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. So ikutin terus ya. Oke, bumbu sandung lamurnya itu gampang banget guys. Jadi ini adalah sandung lamurnya ini aku beli sekitar nggak nyampe seperempat sih, 2 on kurang malahan, 2 on kurang. Dan ini cuman 1 on setengah, dikasihnya segini 1 on setengah. Tapi anggap aja ini untuk 500 gram daging ya. Dan enaknya kalian di Indonesia itu kalian nggak kayak aku nanem nanem daun jeruk nipis memang jeruk purut untuk ini. Jadi aku kasih 4 lembar, 4-5 lembar lah gitu. Dan aku juga tanam lengkuas. Nih dapatnya cuma segini karena masih kecil-kecil, kemarin habis musim dingin. Dan ini jahe segini dan 1 serai yang juga aku tanam. Cuman kebetulan daun salam aku banyak yang mati karena musim dingin kemarin. Jadi aku dapatnya yang agak kayak gini deh, yang ada di kulkas, tapi nggak apa-apa. Jadi 1 ruas jari jempol seginilah lengkuas. Nah, banyakin jahenya biar wanginya enak. Dan ini aku biasanya aku digeprek, tapi kadang-kadang aku blender juga supaya wanginya lebih keluar. Daun jeruknya 5 apa 4 gitu ya. Dan ini 2 lembar daun salam. Dan juga cabai, untuk cabenya sendiri guys, cabenya itu sesuai selera sih sebenarnya. Kalau aku emang suka pedas, jadi aku kasih cabenya itu segini nih. Dan aku campur dengan cabai rawit setan. Seharusnya nggak campur cabai rawit setan sih, cuman kalau aku campur. Dan sekitar 1 on setengah sih. Nah, ini bawang merahnya lebih banyak daripada bawang putih. Bawang merahnya itu sekitar 10 gitu loh. Dan bawang merah aku tuh aku bawa dari Indonesia karena di sini bawang merahnya nggak ada yang kayak gini. Dan aku bukain, aku masukin kulkas. Jadi ya kurang bagus, nggak apa-apa lah guys. Yang penting rasa. Asam kandis buatan dari pamanku sendiri, ada di kampung. Ini kita kasih 2 asam kandis atau 3 tergantung kalian. Nah, bawang putihnya ini 6 siung sebenarnya. Cuman karena di Turki ini bawang putihnya kecil-kecil, jadi aku kasih banyak gitu. Dan juga kemirinya aku kasih 9 gitu, 9 kemiri gitu karena ini buat setengah kilo buat aku. Dan ini aku garamnya aku pakai garam Himalaya guys gitu loh. Garam Himalaya itu bagus lah gitu loh, nggak banyak kandungan-kandungan yang buruk-buruk untuk badan gitu loh. Tapi bukan berarti garam yang lain juga nggak bagus, tapi ini lebih bagus gitu. Garam Himalaya ya secukupnya aja. Dan aku nggak pakai penyedap rasa karena ya lebih sehat tidak pakai penyedap rasa guys. Nah, nanti kita giling halus ini semuanya dan kita air secukupnya, tergantung karena tergantung jenis dagingnya juga. Kalau misalnya bisa cepet empuk, kalau lebih baiknya sih masaknya pakai belanga guys gitu. Belanga itu yang dari tanah liat, dari apa namanya, panci yang dari tanah liat, toprak bahasa Indonesia bahasa Turki aku jadinya. Panci yang dari tanah liat kayak gitu, belanga namanya. Kalau misalnya di Padang tuh belango, itu lebih enak rasanya. Cuman nggak apa-apa, kita coba dengan apa adanya aja. Nanti aku giling halus dulu yang lain-lain, baru aku mulai memasak. Oke guys, saksiin terus ya. Nah guys, ini aku udah masukin ke dalam pancinya. Harusnya pakai belanga, cuman aku di Turki jadi nggak ada belanga. Jadi aku pakai itu aja, nggak apa-apa. Dan sekarang kita masukin dagingnya ya, daging si yang udah dicincang-cincang tadi. Tadi ini aku bingung karena kalau misalnya di kampung tuh bisa mau daging rendang tuh beda, daging apa beda gitu. Kalau di sini tuh jadi satu semua, jadi aku agak bingung gitu loh, khas dalam tuh apa ya gitu kan. Nah, ini
Habis itu kita masukin juga si sandeng lamurnya. Biasanya aku aduk-aduk dulu guys sama bumbunya. Bukan biasanya, aku juga masaknya baru sekali. Ya maksudnya aku kemarin menurut mamaku ya kayak gitu. Diaduk-aduk dulu sama bumbunya. Didiamin agak-agak sekitar ya 5-10 menit lah gitu didiamin. Habis itu baru kita tambahkan air dan baru kita masak. Oh ya guys, aku juga karena nggak ada gilingan cabai, aku semuanya tadi aku pakai blender. Karena susah banget sekarang nyari batu giling cabai yang bener-bener batu, karena selalu aku dapat itu yang dicampur pakai semen, jadi aku takut malah bahaya. Oke, udah sekitar kayaknya udah rata ya. Aku bakal tutup dan aku bakal diamin sekitar 10 menit. Mental. Aku di dapur sendiri rame ya guys. Nah, ini buat bunda-bunda yang suka banget dengan pedas, boleh ditambahin lagi dengan merica. Cuman aku nggak suka dengan merica gitu karena pedasnya rasanya beda gitu loh dengan cabai. Mendingan pakai cabai rawit, tapi buat yang nggak suka pedas ya boleh dikurangin cabenya gitu. Ini nggak pakai kunyit ya guys, ingat tadi nggak pakai kunyit. Nah ini udah kecampur semuanya, kita diamin sebentar dulu ya, 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, ini aku udah diamin sekitar 10-15 menit tadi. Nah, sekarang waktunya kita tambahkan air. Nah, airnya itu aku masak dulu karena aku pengen cepet. Karena nggak lama-lama nunggunya gitu loh kan. Jadi aku masak dulu airnya supaya, karena ini kan dagingnya aku nggak pakai apa sih namanya, kayak banyak tuh dijual kayak pelembut daging gitu. Aku nggak mau pakai gitu-gituan, jadi aku pakai air panas itu supaya si dagingnya itu lebih cepat empuknya setelah didiamin dan masuk rasanya ke dalamnya gitu loh. Jadi nggak lama-lama. Nah baru abis itu kita garang pakai api kecil. Nah ini masih kental sih, aku bakal tambahin lagi airnya karena aku nggak tahu nih kualitas dagingnya. Waktu itu sih dagingnya agak lama ya, ininya apa namanya, lembutnya, dan juga si lemak-lemaknya. Ini lemak yang kayak di bakso-bakso itu loh guys, yang nggak hancur gitu loh. Dan itu enak banget. Nah ya buat kalian kalau yang suka makan ini biar nggak nambah berat badannya, jangan minum air dingin habis makan ini. Terus habis makan usahain jangan duduk ya. Ya maksudnya banyak yang kalau habis makan gitu ya duduk, apa namanya, duduk berlama-lama ya, istirahat 15 menit. Habis itu ya aktivitas lagi gitu loh, supaya lemaknya nggak ngumpul di perut. Oke. Nah sekarang kita bakal garang pakai api sedang dulu sampai dia mendidih. Dan aku bakalan tutup supaya dia lebih lembut. Dan aku paling nggak bisa guys yang namanya nakar garam. Jadi kesalahan aku dari dulu karena aku bingung ya. Aku tuh tipikal orang yang nggak suka asin dan nggak suka manis. Maksudnya biasa aja gitu, tapi nggak yang terlalu demen asin gitu. Kadang-kadang buat aku udah keasinan, buat orang kurang garam gitu loh. Yang salah sih bukan orangnya tapi akunya gitu. Karena buat orang-orang, ada 5 orang di situ, dia bilang, wah ini nggak berasa nih. Tuh aku bilang buset asin banget. Nah berarti kan yang salah aku, karena ada 5 orang bilang kurang asin. Tuh aku nggak bisa nakar garam. Jadi kalian coba sendiri aja kalau untuk garamnya ya. Ntar kita lihat hasilnya gimana. Oh iya tadi buat info, daun jeruknya tadi aku rada blender 1 biji, 1 lembar maksudnya. Aku blender supaya lebih masuk wanginya gitu loh. Nah ini aku bakalan tutup ya guys, tutup rapat dengan api sedang sampai dia mendidih. Oke, aku harus take out dulu nih kameranya ya. Nah alhamdulillah ini setelah lebih dari 45 menit sih, hampir 1 jam sih aku, karena emang tadi kurang lembut. Dan sekarang wow udah lembut. Nah guys, kalau misalnya udah jadi kayak gini, aku biasanya masukin daun kunyit.
Nih aku sekarang mau masukin daun kunyit ya guys, karena biar ada rasanya gitu loh. Jadi kalau aku masukin tadi daun kunyitnya, takutnya apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Padang itu mawang. Aku nggak ngerti bahasa Padang, bahasa Indonesianya. Jadi aku masukin daun kunyitnya itu di belakang. Oke. Ntar aku coba masukin daun kunyitnya dulu ya. Nah aku masukin daun kunyitnya ini, daun kunyitnya ini agak hancur ya, karena aku masukin ke freezer. Aku beli di Indonesia dan masukin ke freezer, jadi agak-agak apa namanya, ya beku, tapi pada saat diambil jadi lembek gitu loh dari bekunya itu. Tapi kalau nggak tahan. Aku biasanya nanam daun kunyit, cuma karena kemarin aku di Indonesia selama 6 bulan, terus daun kunyitnya kena salju jadi mati. Jadi akhirnya sekarang baru mau numbuh lagi kayaknya. Nah ini udah kental gini ya guys. Ntar aku pindahin ke piring. Nah buat kalian yang suka banget dengan masakan Padang yang berasa gitu bumbu-bumbunya, boleh dicoba di rumah. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Salam saya, Cinta Penelope. Nah guys, alhamdulillah selesai juga. Aku bikinnya pas banget azan untuk berbuka puasa. Jadi sekarang aku mau makan dulu, dan kita siapin, aku mau bikin teh manis dulu buat buka puasa. Semoga bunda-bunda di rumah bisa mencoba resep simple aku ini dan rasanya enak banget. Ingat kalau misalnya nanti aku tambahin daun kunyit di akhir gitu, tapi aku tetap akan tulis. Dan inget juga ke garamnya itu jangan ngikutin cara aku, karena aku juga nggak tahu kalian sukanya seasin apa gitu. Selamat mencoba bunda, dan selamat berbuka puasa.